Pengertian akhlak. Akhlak adalah istilah dalam bahasa Arab yang sering diterjemahkan sebagai moralitas atau etika. Secara lebih spesifik, akhlak merujuk pada sifat-sifat moral, karakter, perilaku, dan sikap individu yang mencerminkan kualitas baik atau buruk dari tindakan dan kebiasaan yang dimilikinya. Pengertian akhlak mencakup berbagai aspek perilaku manusia, termasuk interaksi dengan Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, dan lingkungan sekitar. Akhlak juga mencakup sikap dan tindakan yang sesuai dengan norma-norma yang dianggap baik oleh masyarakat, budaya, agama, atau filosofi tertentu. Dalam agama, akhlak sering kali dikaitkan dengan konsep moralitas yang didasarkan pada ajaran agama dan keyakinan tentang apa yang benar dan salah. Misalnya, dalam Islam, akhlak yang baik termasuk sikap rendah hati, kasih sayang, kejujuran, kesabaran, dan kedermawan, yang semuanya didasarkan pada ajaran dan contoh Nabi Muhammad SAW. Pentingnya akhlak dalam kehidupan manusia sangat besar. Akhlak yang baik tidak hanya memperindah perilaku individu, tetapi juga memberikan pondasi yang kokoh bagi hubungan antar manusia, pembangunan masyarakat yang beradab, dan peradaban yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan akhlak yang baik menjadi suatu hal yang sangat penting dalam pembentukan karakter dan moralitas individu serta pembangunan masyarakat yang sejahtera. Lebih daripada itu, adab dan etika dalam menuntut ilmu penting agar ilmu yang diperoleh bermanfaat dan berkah. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah, disahihkan Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' Shaghir nomor 3913. Dalam buku Trick on Track, ibadah, ilmu, muamalah oleh Nang Hidayat disebutkan bahwa ilmu yang wajib dituntut adalah ilmu yang berhubungan dengan aktivitas hamba dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, niat dalam menuntut ilmu adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam menuntut ilmu, adab dan etika sebaiknya diperhatikan agar ilmu yang diterima berkah dan manfaat. Pentingnya adab dalam menuntut ilmu. Adab dan etika dalam menuntut ilmu itu penting agar ilmu yang diperoleh bermanfaat dan berkah. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin," yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah yang disahihkan Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' Shaghir nomor 3913. Dalam buku Trick on Track, ibadah, ilmu, muamalah oleh Enang Hidayat disebutkan bahwa ilmu yang wajib dituntut adalah ilmu yang berhubungan dengan aktivitas hamba dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, niat dalam menuntut ilmu adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam menuntut ilmu, adab dan etika sebaiknya diperhatikan agar ilmu yang diterima menjadi berkah dan bermanfaat. Berikut beberapa adab dan etika yang wajib kita perhatikan dalam menuntut ilmu. Yang pertama, memperbaiki niat. Dalam menuntut ilmu, seorang muslim sebaiknya berniat untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan ridha Allah, maka ilmu akan mudah diterima. Pentingnya niat telah diingatkan Rasulullah SAW kepada para umatnya dalam hadis
yang berbunyi artinya sebuah perbuatan dinilai berdasarkan motivasinya atau niyah, dan setiap orang mendapatkan apa yang diniatkan. Mereka yang hijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya akan membalas orang tersebut. Namun, mereka yang hijrah karena hal yang bersifat duniawi atau wanita yang akan dinikahi, maka dia akan mendapatkan hal tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, bersungguh-sungguh. Setelah berniat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang muslim harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Usaha terbaik insan akan memberikan hal yang baik pula. Sesuai hadis Rasulullah SAW yang artinya, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan ihsan dalam segala hal. Jika kalian berperang, maka lakukanlah yang terbaik. Jika sedang menyembelih hewan, maka lakukanlah juga dengan usaha yang terbaik. Salah satu dari kalian mengasah pisaunya, sedangkan yang lain menenangkan hewan yang akan disembelih. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, tawakal. Setelah berusaha dengan sungguh-sungguh, seorang muslim sebaiknya tawakal. Syekh Syahad bin Mahmud Asy-Syahwi mengatakan, tawakal artinya percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau usaha dalam mencari ilmu, seorang muslim sudah sepatutnya menerima hal yang ikhlas, sebab semua yang dihendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengandung hikmah di baliknya. Yang keempat, menjauhi maksiat. Dalam menuntut ilmu, seorang muslim harus menjauhi perbuatan maksiat agar ilmu yang didapatkan bermanfaat dan berkah. Maksiat juga membuat seorang sulit berkonsentrasi sehingga sulit untuk dimengerti. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, seorang hamba apabila melakukan sesuatu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertaubat, hatinya dibersihkan. Apabila ia kembali membuat maksiat, maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan Ar-Ra'an yang Allah sebutkan dalam firman Allah yang artinya, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Yang kelima, berdoa. Dalam mencari ilmu, seorang muslim sebaiknya selalu berdoa supaya terhindar dari rasa malas dan kesulitan dalam menuntut ilmu. Berikut doanya, Allahumma inni a'udzubika min hammi wal khuzani wal ajri wal kasali wal bukhli wal jubani wa dola'id daini wa khulabatir rijali, yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kecemasan dan kesedihan, kelemahan dan kemalasan, sesat dan pengecut, beban hutang dari penguasaan manusia. Jika menemui kesulitan, doa ini bisa dibaca untuk memohon bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma la syaghla illa ma ja'altahu syaghlau wa anta taj'alu huzna idza syi'ta syaghlan, yang artinya, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Kau yang buat mudah, dan Engkau menjadikan kesedihan atau kesulitan jika Engkau berkehendak pasti akan menjadi mudah. Yang keenam, berprasangka baik.
Seorang muslim diharapkan selalu berprasangka baik atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala, meskipun hasil dan proses pembelajaran yang telah dilakukan tidak sesuai dengan yang apa sudah direncanakan. Sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 216, yang artinya, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Yang ketujuh, memperhatikan materi. Agar mendapat ilmu dengan mudah, maka berkonsentrasi dengan memperhatikan guru saat menjelaskan. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala Quran Surat Az-Zumar ayat 18, yang artinya, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi oleh Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Yang kedelapan, jangan ragu bertanya. Banyak bertanya seputar ilmu yang tidak dapat dipahami, termasuk adab dalam mencari ilmu. Dalam Al-Quran sendiri mengisyaratkan bahwa bertanya dianjurkan bagi yang tidak mengetahui saat menuntut ilmu. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 43, Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun, yang artinya, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Yang kesembilan, hormati gurumu. Seorang muslim dalam menuntut ilmu harus bisa menghormati dan memuliakan guru, mengerjakan perintah guru dan tidak mencelanya jika terjadi perbedaan pendapat. Dalam kitab Lababul Hadits dijelaskan bahwa seseorang yang memuliakan guru sama dengan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Lubabul Hadis, yang artinya barang siapa memuliakan orang alim, contohnya guru, maka ia memuliakan aku, dan barang siapa memuliakan aku, maka ia memuliakan Allah, dan barang siapa memuliakan Allah, maka tempat kembalinya adalah surga. Yang ke-10, mengamalkan ilmu yang dimiliki. Seorang muslim yang telah menuntut ilmu dianjurkan untuk mengamalkannya, sebab jika tidak diamalkan, maka Anda termasuk golongan orang-orang yang celaka. Hal tersebut sebagaimana sabda Rasulullah SAW, celakalah orang yang tidak berilmu, dan celaka pula orang yang berilmu namun tidak mengamalkannya. Hadis riwayat Abu Nuaim. Dalam perjalanan spiritual dalam pencarian ilmu, kaum ulama memiliki peran yang sangat penting dalam membimbing umat menuju ke jalan kebenaran. Mereka bukan hanya penjaga ilmu dan pengetahuan, tetapi juga teladan dalam akhlak yang luhur. Sebagai pewaris para nabi, mereka mengemban tanggung jawab besar dalam menyebarkan agama dan memberikan pedoman moral bagi para umat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami betapa esensialnya memiliki akhlak yang sangat baik dalam hubungan kita dengan ulama, serta bagaimana sikap dan perilaku kita dapat mencemirkan rasa hormat dan penghargaan kepada mereka yang telah mempersembahkan hidup mereka untuk menegakkan kebenaran. Dalam akhlak kita terhadap ulama dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama adalah menghormati keluasan ilmunya. Dalam Quran Surat Al-Zumar ayat ke-39 diketahui, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Nabi Muhammad SAW juga bersabda,
tidak termasuk umatku yang telah tidak menghormati yang lebih tua, tidak mengasihi yang lebih muda, dan tidak pula mengerti hak seorang ulama. Haji riwayat Ahmad. Lalu ada juga dari Abu Darda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dan keutamaan orang yang berilmu dibanding seorang ahli ibadah adalah bagikan keutamaan bulan pada malam purnama dibanding bintang-bintang lainnya. Haji riwayat Abu Dawud. Abdullah bin Abbas suatu saat menyambut dan kemudian menuntun kendaraan Zaid bin Sabit al-Ansari. Sampai Zaid pun terheran atas apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas kepada Zaid dan menganggap perbuatan Ibnu Abbas tersebut berlebihan. Abdullah bin Abbas kemudian menjelaskan kepada Zaid, seperti inilah kami dahulu memerintahkan untuk memuliakan para ulama kami. Imam Syafi'i pernah menjelaskan betapa hormatnya ia kepada Imam Malik, yaitu gurunya. Aku membuka lembaran kitab di depan Imam Malik dengan begitu perlahan karena segan dan hormat kepadanya, agar beliau tidak mendengar suara lembaran kertas ini ketika mengajar. Lalu juga Imam Syafi'i melakukan hal tersebut karena khawatir suara kertasnya mengganggu Imam Malik yang sedang mengajar. Untuk poin kedua adalah mengambil manfaat ilmu. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka hanya mewariskan ilmu. Maka siapa yang mengambilnya berarti ia telah mengambil bagian yang banyak. Haji riwayat Tirmizi. Poin nomor 3 adalah bertanya kepadanya jika tidak tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Quran surat An-Nahl ayat 16. Umar bin Abdul Aziz pun pernah berkata, barang siapa beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka kerusakan yang ditimbulkan lebih besar daripada perbaikan yang dilakukan. Oke, lanjut. Poin nomor 4 adalah mengutamakannya. Diriwayatkan oleh Abi Mas'ud Al-Bahri radhiyallahu dari Rasulullah SAW bersabda, yang berhak menjadi imam suatu kaum ialah yang paling pandai membaca kitabullah. Jika mereka dalam bacaan sama, maka yang lebih mengetahui tentang sunnah. Jika mereka dalam sunnah sama, maka yang lebih dahulu hijrah. Jika mereka dalam hijrah sama, maka yang lebih dahulu masuk Islam. Dalam riwayat lain, umur. Dan janganlah seorang menjadi imam terhadap orang lain di tempat kekuasaannya. Dalam riwayat lain, di rumahnya. Dan janganlah duduk di tempat duduknya, kecuali seizinnya. Hadis riwayat Muslim. Poin nomor 5 adalah tidak mengunjung aibnya. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah mengunjungkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memainkan daging saudaranya yang telah mati? Maka tentukanlah kamu merasa jijik kepadanya. Quran surat Al-Hujurat ayat 49. Dari Anas, beliau bersabda, semua keturunan Adam adalah orang yang pernah berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Haji riwayat Ibnu Majah. Lanjut, Ibnul Qayyim mengatakan, ada kalanya seorang ahli ilmu itu tergelincir atau keliru, dan itu adalah keniscayaan sebab ahli ilmu bukanlah orang yang terbebas dari dosa dan kesalahan. Ibrahim An-Nahi mengatakan, jangan kalian sebar kasus tergelincirnya seorang ahli ilmu, karena pada hakikatnya seorang ahli ilmu itu jika tergelincir, ia akan meninggalkan ketergelincirannya. Poin nomor 6 adalah bersabar membersamainya. Dalam bersabar, kamu bersama-sama dengan orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengkhianati kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas. Quran surat Al-Kahfi ayat 18. Ulama harus bersabar membersamai umat, dan umat pun harus bersabar membersamai ulama. Sekian materi nomor 3, yaitu akhlak terhadap ulama.